Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu. Oke. Untuk di hari ini sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Dimulai untuk berdoa. Berdoa selesai. Untuk hari ini materi terakhir dibangun ruang sisi lengkung. Untuk contoh-contoh soalnya sebenarnya dia ada yang terakhir yaitu penerapan memecahkan masalah ya. Tapi dalam pembahasan per minggunya sudah dikasih contoh yang menyelesaikan masalahnya. Baik itu kontekstual maupun soal-soal yang berkaitan. Nanti tinggal ditambahkan saja. Nah, jadi untuk hari ini kita masuk di materi volume bola, ya, volume bola. Di volume bola ini kita akan menurunkan atau mengetahui dari mana asalnya volume bola, ya. Kalau dari SD sudah tahu, pokoknya volume bola itu 4/3 VR pangkat 3, udah gitu pokoknya. Dari sananya lah sudah rumusnya ya. Nah, padahal sebenarnya bisa kita turunkan. Itu ada beberapa macam. Ada yang kalau kalian sudah buka materi yang saya share di Google Classroom, nah di situ ada yang diturunkan dari kerucut, ada yang diturunkan dari tabung. Nah, untuk ini lebih jelasnya saya coba share videonya dulu, ya. Sebelumnya. Jadi hari ini kita di sana jadi nanti bagaimana menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan volume bola ya. Jadi nanti saya tidak menjelaskan di sini lagi kalau menggunakan misalkan ada gabungan beberapa bangun ruang ya. Nanti tinggal ditambahkan saja misalkan ada tabung bola tabung kerucut bola digabung jadi satu ya. Menggunakan rumus-rumus yang sudah diberikan tapi digabungkan. Nah, untuk volume bola di buku juga ada, di modul ada, di e-booknya juga ada, di video yang sudah saya share juga ada ya. Sebentar saya coba share screen untuk videonya. Volume bola. Di sana ada sebuah tabung. Sebentar ya, sambil saya ambilkan buku juga. Tolong yang ininya mic-nya masih hidup di off-kan dulu. Sebentar sambil saya buka filenya. Kalau di buku saya langsung share videonya, kalian bisa buka juga di buku ya, penemuannya itu. Sebenarnya kalian bisa juga cari sumber lain yang mengenai volume bola di YouTube banyak ya, di ini juga ada tidak terikat yang ada saya share, jadi bebas ya. Belum buka bre, Sebentar, kita buka videonya dulu.
Jadi di sini nanti setelah Itu dia. Itu dia. terlihat bolaannya, videonya? Terlihat tidak? Belum. Terlihat? Hah? Enggak open. Belum terlihat? Hah? Belum, Bu. Belum terlihat. Bentar. Sekarang terlihat Volume bola. Terlihat Di sana tidak? ada sebuah tabung dan juga bola. Hah? Belum Dengan terlihat. yang Belum. sama, yaitu Belum 3 terlihat. cm. Pertama-tama, letakkan tabung dalam wadah untuk menampung air yang akan tumpah. Kenapa? Lalu, tuangkan air ke dalam tabung sampai penuh. Oke, sekarang terlihat. Saya ulang ya. Volume bola. Di sana ada sebuah tabung dan juga bola. Dengan tinggi dan diameter yang sama, yaitu 3 cm. Nah, pertama-tama, letakkan tabung dalam wadah untuk menampung air yang akan tumpah. Lalu, tuangkan air ke dalam tabung sampai penuh. Ambil bolanya, masukkan bola ke dalam tabung. Perhatikan, air mulai tumpah. Air tumpah ke dalam wadah. Kemudian, ambil tabung tersebut, buang airnya, buang bolanya, dan letakkan tabungnya saja. Tuangkan air tadi ke dalam tabung. Nah, bisa dilihat air memenuhi 2/3 volume tabung. Maka volume yang ada di dalam tabung ini merupakan volume bola. Ternyata volume bola itu sama dengan 2/3 volume tabung. Dengan 2/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran, jadi 2/3 kali PR kuadrat dikali tinggi. Tingginya itu 2R. 2/3 kali PR kuadrat dikali 2R. Jadi, sama dengan 4/3 kali PR pangkat 3. Bagaimana? Perlu diulang? Sudah jelas? Nah, dari tadi itu ya. Sepertinya perlu diulang, Bu, soalnya dari saya nggak kelihatan videonya. Jadi tadi nggak kelihatan videonya? Enggak. Suaranya yang masuk? Iya. Kenapa nggak masuk? Sebentar.
Sekarang terlihat? Terlihat tidak? Gambarnya terlihat? Tidak. Hah? Tidak. Enggak. Tidak Tidak. terlihat. Tidak terlihat. Ada, Bu. Ada apa tidak? Ada. Oh, saya Ada. ada. Coba Ada, Bu. digeser, Ada, digeser Bu. jangan mukamu. Coba digeser, itu kan ada beberapa titik kalau yang pakai HP. Sudah terlihat belum? Sebelum saya play, terlihat? Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat. Ya. Terlihat, Bu. Yang tidak terlihat coba digeser HP-nya. Di situ mungkin ada berapa titik, ada gambarmu, ada gambar ibu yang sedang ngomong. Coba nanti ada layarnya gitu. Itu kalau pakai HP. Saya mulai ya. Volume bola. Di sana ada sebuah tabung. Nah, di sini diperhatikan bahwa tinggi bola, diameter bola, diameter tabung dan tinggi tempatnya itu sama ya. Pertama, letakkan tabung dalam wadah untuk menampung air yang akan tumpah. Jadi dia sama tinggi tabung, diameter tabung sama diameter bola itu sama ukurannya, sama-sama 3 cm di sini untuk dicontohkan. Ambil bolanya, masukkan bola ke dalam tabung. Nah, Perhatikan, diameter itu kan 2 kali jari-jari ya. air tumpah ke dalam wadah. Kemudian ambil tabung tersebut, buang airnya, buang bolanya, dan letakkan tabungnya saja. Tuangkan air tadi ke dalam tabung. Nah, bisa dilihat air memenuhi 2/3 volume tabung. Maka volume yang ada di dalam tabung ini merupakan volume bola. Ternyata volume bola itu sama dengan 2/3 volume tabung. Sama dengan 2/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Jadi 2/3 kali PR kuadrat kali tinggi. Tingginya itu 2R. 2/3 kali PR kuadrat dikali 2R. Nah, jadi sama dengan 4/3 kali PR pangkat 3. Cukup. Nanti bisa diulang di sini, dilihat kembali di Google Classroom, sudah saya share videonya, kalian juga bisa buka di e-book ya. Jadi sebenarnya kalian sudah bisa mempelajarinya duluan ya sebelum saya tayangkan. Di sini tinggal tambahan penjelasannya dari mana. Nah, di situ tadi saya katakan dia diameter bola, diameter tabung, sama tinggi tabung sama. Jadi syaratnya seperti itu kalau untuk melakukan percobaan seperti tadi. Nah, ada juga bisa diturunkan dari kerucut. Ya. Kerucut tapi yang dipakai adalah setengah bola. Seandainya kita punya mangkuk ya atau ya mangkuk seperti es buah gitu. Paham bahasa saya? Bisa membayangkan? Nah, bisa diturunkan dari mangkuk yang bentuknya kerucut dan setengah bola. Nah, itu jika dimasukkan, misalkan mau diisi es krim, mau diisi air dari yang kerucutnya, dimasukkan ke setengah bola, itu 2 kali kerucut. Nah, kalau yang setengah bola aja 2 kali kerucut, berarti kalau full 1 bola, dia 4 kali kerucut. Kerucut itu sepertiga PR kuadrat, berarti untuk bolanya 4 kali sepertiga PR kuadrat. 4 kali sepertiga kan juga 4/3 ya. Jadi 4/3 PR kuadrat T. Nah, T-nya dengan syarat di sini, jari-jari kerucut, jari-jari bola dan tinggi kerucut itu sama gitu ya.
sehingga nanti tingginya diganti dengan jari-jari. Nah, R kuadrat dikalikan R itu jadi R pangkat 3, sama nanti hasil akhirnya adalah 4/3 pi R pangkat 3 atau 4/3 pi R kubik ya. Ya, 4/3 sama. Itu kalau diturunkan dari kerucut. Terserah kalian nanti mudahnya ingatnya dari mana. Untuk mengingat sebenarnya jadi berkesinambungan antara tabung, kerucut, bola. Kenapa diajarkan dulu tabung, baru kerucut, baru bola? Karena dia keterkaitan dasarnya. Nah, kenapa diajarkan dulu bangun ruang sisi datar? Di situ ada prisma. Nah, diturunkan dari prisma ke tabung gitu ya. Dari tabung baru ke kerucut, dari kerucut baru ke bola. Kenapa nggak dibalik dulu belajarnya bola, kerucut atau tabung? Karena memang urutannya tabung, kerucut, bola untuk mendapatkan menurunkan rumus-rumus tersebut. Jadi belajarnya tahapannya seperti itu. Karena apa? Mereka terkait gitu. Dan nanti bisa digabungkan bentuknya. Kalau kalian pernah melihat bandul atau melihat rumah apa istilahnya rumah ini yang orang main tong edan, itu kan ada atapnya ya. Atapnya berbentuk kerucut atau seperti kemah gitu. Nah, istilahnya kan badannya berbentuk tabung. Berarti kan itu antara gabungan kerucut tabung. Kalau pernah melihat bandul itu ada yang kerucut plus tabung, ada kerucut plus setengah bola. Jadi bisa digabung. Nah, kalau melihat roket, ya roket itu kerucut tabung sama setengah bola. Nah, tergantung pertanyaannya nanti. Apakah volume, apakah dia luas permukaan. Jadi, nah bisa juga membandingkan volume yang misalkan ada tabung, kerucut diperbesar dan bola diperbesar, nanti ada perbandingan yang sebelum dan sudah diperbesar. Nah, itu salah satu penerapan dari penyelesaiannya masalah yang ada. Nah, jadi terkait antara tabung, kerucut, bola, bisa juga antara ada bola pertama, bola kedua dibandingkan. Nah, jadi itu nanti ada cara gampangnya, ada dengan membandingkan, menghitungnya dulu, ada yang dengan menyederhanakan. Untuk selanjutnya saya coba share yang ada di buku. Hampir sama yang di buku ya, yang di buku paket. Bagaimana, terlihat? Belum? Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, di sini kalau sudah terlihat ya. Tidak terlihat. Coba digeser ininya yang bagian present. Sudah terlihat belum bukunya? Bu. Hah, sudah? Jadi dianya agak digeser, ada yang langsung muncul. Sekarang sudah terlihat? Nah, ini sama. Nah, ini keterbalikannya. Ya. Bermasalah kayaknya HP saya, ya nggak kelihatan gambarnya. Coba digeser. Nah, ini kalian bisa buka di buku paket, tapi di sini masih diturunkan dia. Dia percobaannya. Nah, ini yang tadi. Istilahnya bola dimasukkan ke dalam kubus ya, atau bola dimasukkan ke dalam kubus, atau yang apa tadi dimasukkan airnya tadi, apa baru dimasukkan bolanya. Bentar. Nah. Ini eksperimen, dia memasukkan pasir di dalam bola, baru dimasukkan ke dalam tabung, ya. Jadi ada dua di sini, dia bisa juga kerucut. Nah, ini kegiatan yang pertama tadi itu yang ini nih sama, nih katanya ada di buku. Di bawah yang luas permukaan. Jadi dari bolanya diisi ke tabung, dia dapatnya 2/3. Pasirnya dimasukkan ke bola dengan eksperimen seperti itu. Kalau tadi kan dimasukkan ke dalam tabungnya ya, berapa air yang terkeluar gitu kan. Ini yang
keluar dan sisanya yang diukur gitu kan. Sama. Nah, jadi ini yang diturunkan. Jadi dia 2/3 ini nanti akhirnya dapatnya sama. Dia nih 2/3 tabung. Nah, ini kalau diisi, kalau dieksperimenkan, kalau di sekolah ada bolanya, ada tabungnya, kita bisa langsung eksperimen kalau di sekolah. Tapi isinya di bola, habis di bola diisi ke sini, atau juga nanti menggunakan kerucut. Nah, karena di sekolah itu bolanya bisa dibelah jadi 2, tingginya sama dengan kerucutnya. Jadi dia bisa diisi air gitu. Bisa langsung terlihat. Nah, kalau dia dari bola, dianya dari bola diisi ditumpah ke tabung, dia 2/3 tabung. Dengan catatan tadi diameter bola, diameter tabung dan tinggi tabung itu sama. Ya. Sehingga nanti diameter tabung ya ininya tinggi dari tabung itu diganti dengan 2R. Kenapa 2R? Karena diameter itu 2 kali jari-jari. Tadi ada kan di tayangan, itu T-nya diganti dengan 2R. Nah, sehingga kan 2/3 dikalikan 2 kan 4/3. R pangkat 2 dikalikan R jadi R pangkat 3. Jadinya 4/3 PR pangkat 3. Nah, nanti di sini diturunkan nih. Nih, ini sama nih 2/3. Di sini yang titik-titik ini 2/3. Nah, 2/3 ini, sebentar. Jadi di sini dituliskan dia. Di sini dituliskan 2 ya. Bentar, saya mau keluar. Sekarang sudah saya tetapkan. Jadi sama gitu. Sini 2/3-nya kalikan volume tabung. Nah, kalau kerucut dianya, kalau satu kerucut tadi itu dimasukkan dua kerucut baru setengah tabung apa setengah bola. Jadi dianya untuk full satu bola itu 4 kali kerucut. Nah, ini yang sudah ada rumusnya nih di sini dari yang jadinya. Makanya 4/3 PR pangkat 3. Untuk contoh-contohnya di sini juga ada ya. Di buku ada nih di contoh 3. Sini jari-jarinya 2M atau 2 meter. Tinggal menyesuaikan pi-nya. Nah, ini pi-nya enggak diganti. Kalau diganti ya nanti tinggal menyesuaikan. Kalau R-nya 12 kan tidak habis dibagi 7, berarti dia dikalikan 3,14. Jadi tergantung nanti kalau pilihan ganda atau kalau uraian ya bebas, tapi usahakan diganti ya kan. Ini mau terakhirnya dikalikan silahkan atau langsung dihitung dari awal juga bisa. Nah, ini yang diketahui jari-jari langsung. Kalau diketahui diameter berarti dibagi 2 dulu biar gampang menghitungnya ya kan. Jari-jari kan setengah dari diameter. Nah, kalau yang ini diketahui pi-nya ditanya jari-jarinya. Ada juga ditanya perbandingannya. Nih seperti ini pembesaran. Jika jari-jari dirubah menjadi 2 kali lipatnya. Nah, jika jari-jarinya diperkecil. Nah, itu nanti tergantung ininya. Nah, ini kalau ini cari rumus. Ada yang langsung menghitungnya tinggal dibandingkan yang sebelum diperbesar dibandingkan yang telah diperbesar. Nah, nanti saya coba di sini. Misalkan jari-jarinya awalnya 7, diperbesar 2 kali lipatnya. Berarti dianya 2 kali 7 berarti 14 gitu kan. Nah, tinggal diganti dia. Jadi ada contoh seperti itu. Kalau dia diketahui diameter ya menggunakan diameter. Nah, kalau mau yang lain ini saya coba stop dulu. Saya coba bukakan buku ya.
jaringan, agak lambat dia bukanya. Yang ini terlihat? Sebentar, diulang lagi. Langsung. Terlihat ya? Saya carikan tabung anunya bolanya. Ini yang e-book. Nah, ini tadi sama ini. Nah, ini dia. Ini dia dibaginya 2 mangkuk begitu ya. Tapi sama aja pada dasarnya. Catatannya tadi ya harus sama tinggi jari-jari jari diameter bola dengan diameter tabung dan tinggi tabung itu sama. Itu syaratnya. Ini tadi sama 2/3 ya. Videonya bisa nanti kalau yang di ini ada bisa langsung diklik. Nah, ini contohnya, ini yang contoh. Kalau yang di buku tadi kan contoh pakai jari-jari ya, ini pakai diameter. Nah, bisa langsung apa sebentar ini. Nah, ini, yang ini nomor 4. Jadi kalau kalian nyatet nggak perlu semuanya langsung, kalau luas, kalau diameter. Ya. Apa kalau luas, kalau volume. Nah, di nomor 4 di sini diketahui diameter bola 20 desimeter. Nah, ini berarti menyesuaikan. Ingat ya, 1 desimeter pangkat 3 ini sama dengan 1 liter. Berarti kalau 1 sentimeter pangkat 3 itu sama dengan berapa mili gitu. Nah, itu diturunkan ya. Jadi tangganya harus tahu. Jadi yang sama dengan 1 liter itu desimeter pangkat 3. Nah, ini sama nih. Ini sama dengan 4186,67 liter. Kenapa? Karena ini satuannya desimeter pangkat 3. Ini sama. Kalau dia dalam liter. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini yang pakai, yang tadi ditanyakan itu yang pakai, yang di buku tadi, itu yang pakai jari-jari, yang contoh nomor 4 ini yang pakai diameter. Nah, kalau ditanya perbandingannya nanti tinggal dibandingkan ya. Di sini, coba saya ini ada enggak ya? Kalau mau ditanya, nanti tinggal dibandingkan, mau cara cepatnya bisa juga. Nah, ini setengah bola. Banyak contoh di sini ya, Nak. Ada yang full bolanya, ada yang setengah bola, ada yang diketahui volumenya. Di contoh-contoh di sini. Nah, ini ada volume udara dalam bola. Pokoknya lumayan contoh di sini. Silahkan di ini. Kalau untuk saya jelaskan satu-satu agak lama. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau yang seperti yang di buku tadi, kalau dianya membandingkan ya tinggal dibandingkan. Kalau susah ngitungnya ya nanti jangan dihitung habis dulu, pi bagi pi habis gitu kan. 4/3 bagi 4/3 juga hasilnya kan 1, bukan habis, hasilnya 1 gitu ya. Terus nanti pi bagi pi kan juga hasilnya 1. Nah, nanti tinggal disederhanakan di jari-jarinya. Nah, ini saya stop share. Jadi bisa dilihat di buku paket ada, di e-book juga ada. Untuk contohnya, jadi nanti kalau dia diameter berarti harus dibagi 2 dulu pakai jari-jari biar gampang hitungannya ya. Nah, jadi saya coba di sini misalkan tadi ada perbandingan.
Ya. Udah buka dulu pintu. Kenapa harus keluar? Ini saya papan tulis saya kelihatan enggak? Terlihat tidak? Terlihat apa, Bu? Ada papan tulis? Nggak terlihat, Bu. Bentar. Ya, Bu. Agak-agak ribet ini. Bentar dulu. Jadi kalau dia perbandingan ya nanti tinggal dibandingkan. Jadi kalau mau ngitung dulu nanti angkanya lebih besar itu. Jadi kalau mau nanti pi bagi pi habis, 4/3 bagi 4/3 hasilnya 1. Bentar, coba. Siapa ini yang keluar? Sekarang terlihat tidak? Ini ada terlihat share kosongan? Terlihat? Lihat, Bu. Ya, Bu. Oh. Ya, Bu, terlihat. Coba saya tuliskan di sini. Jadi kalau ada tadi misalkan volume, nah jelek sudah tulisannya. Ada volume 1, ini misalkan volume bola yang pertama dibandingkan dengan volume bola yang kedua. Ya. Nah, ini kan diganti ya. Volume bola tadi apa? 4/3 PR pangkat 3 kan. Nah, ini kalau mau enaknya begini, ini R1. Ini kan R1 pangkat 3 ya. Yang ini volume kedua berarti 4/3. Kan tadi ada di buku tadi yang diganti kan. Nah, ini R pangkat 3. Nah, ini yang volume 2 sama. Ya. Nah, ini nanti tinggal diganti dengan ukuran jari-jarinya. Ini pi-nya ketinggalan. Nah, nggak usah capek-capek ngitung ganti pi-nya gitu, nggak perlu
Yang diganti nanti jari-jarinya aja. Karena ini kan kalau kita bagi nih, ini kan hasilnya 1 ya. 4/3 bagi 4/3 kan hasilnya 1 ya kan? Jadi kan, nah tinggal di jari-jarinya. Nah ini kan 1 nih, ya kan? Nah dikalikan ini kan sisa jari-jarinya. Misalkan jari-jari pertama 7, berarti dia 7 kali 7 kali 7 gitu kan. Ini biar enak ngitungnya. Nah, misalkan jari-jari kedua itu 2 kalinya dari jari-jari pertama. Berarti berapa kalau 2 kalinya jari-jari pertama? Berarti dia 14 gitu kan. Nah, kalau kalian ngitung begini atau seperti tadi ngitungnya banyak, tidak masalah sebenarnya dicari. Misalkan tadi dicari volume pertama, dihitung gitu kan, dapat ribuan kan hasilnya. Kalau nyederhanakan kan agak lama gitu ya. Nah, kalau begini agak cepat. Nah, dicoba lihat. 7 dibagi 14 berapa? Disederhanakan berapa? Masing-masing kan bisa dibagi 7 ya. 7 bagi 7 berapa? 1 kan? 1 kan? Nah, di sini 14 bagi 7 berapa? 2 kan? Nah, ini 2. Nah, sama, lakukan hal yang sama di sini. Nih. Lebih gampang. Nah, yang di sini. Ini 1. Di sini 2. Sampai habis nih. Ini kalau dianya, nah. Untuk tabung, untuk kerucut berlaku hal yang sama. Yang dipakai rumus siapa? Rumus tabung ya pakai rumus volume tabung. Kerucut ya pakai rumus volume kerucut. Bola ya pakai volume bola. Nah, kebetulan kita berbicara di sini adalah untuk di bola. Nah, ini lebih gampang. Kalau kamu hitung tadi, ini pi-nya kamu hitung. Pi-nya diganti 22/7, ya kan? Dikalikan kan ribuan. Nanti ribuan. Ya kalau pencet kalkulator mah gampang gitu ya. Ketahuan. Nah, tapi kalau angka-angkanya yang agak ribet, nah kalau ini kebetulan angkanya, nah 1 kali 1 kali 1 kan hasilnya 1, 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Jadi perbandingan volume bola pertama dibanding volume kedua yang diperbesar jari-jarinya menjadi 2 kali bola pertama gitu. Itu adalah 1/8 kalau 2 kalinya gitu ya. Kalau 2 kalinya. Nah, kebetulan ini misalkan diketahui jari-jari pertama 7, berarti 2 kalinya itu 14. Nah, misalkan ditanya, diketahui jari-jarinya 8, ya kan? Terus diperbesar 3 kalinya. Nah, kalau kalian ngitung 8, sudah tidak bisa habis dibagi 7. Pakai pi-nya berarti berapa? 3,14. Kalau kalian ngitung bisa, kalian ngitung pasti hasilnya koma, ya kan? Koma kan hasilnya pasti. Nah, sudah koma, menyederhanakan lagi, lumayan ribet gitu loh. Dapat, tapi perlu proses waktu. Nah, gitu kan. Kalau begini loh ya, lebih cepat. Jadi ingat, kalau ditanya tabung ya pakai rumus tabung. Kalau ditanya kerucut ya pakai rumus kerucut. Kalau ditanya bola ya pakai rumus bola. Nah, ini kalau kurang besar, ini saya perbesar. Ini sudah besar yang ini. Nah, ini karena ini bola ya pakai volume bola. Cukup? Nah, karena ada di situ tadi ada apa namanya, di buku paket tadi ada masalah membahas perbandingan itu tadi, makanya saya bahas di sini gitu ya. Walaupun tanpa dibahas sebenarnya tidak masalah. Nah, karena di situ ada ya saya coba spesifik mungkin gitu. Nah, apakah harus diperbesar, Bu? Tidak, bisa juga diperkecil. Kalau diperkecil berapa? Berarti dia kurang dari 1. Nah, diperkecil jari-jari yang kedua 1/3 yang pertama misalkan. Nah, 1/3 itu kan kurang dari 1 gitu ya. Bu, hasilnya sepernya lebih besar yang pertama. Nah, jadi dia yang pertama sebelum Bu, kalau ditanya selisihnya, ya tinggal nanti
Jangan satu dikurang kedua, yang sudah berubah dikurang yang pertama. Kalau ditanya perubahannya. Ngerti bahasa saya? Kalau belum, saya ulangi. Nah, ini terlihat jambornya? Terlihat tidak? Kalau ditanya selisih, berarti dianya volume 2 dikurangi, ini kalau perubahannya. Kalau ditanya perubahan, ini perubahannya. Ini perubahan. Kalau ditanya perubahan volume, ini perubahannya. Kalau ini perbandingan. Bukan yang pertama dikurangi kedua, tapi yang kedua dikurangi yang pertama. Jadi kita harus mencarinya dulu. Sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Nanti kalau sudah selesai rekamannya, saya share di ini di grup WA, ya. Jadi banyak permasalahan itu, nah, Anda stop di situ saja gitu ya. Jadi bisa gabungan gitu. Apalagi ini sudah selesai, nah ada tugas proyek di situ. Tugas proyek di situ, kalau misalkan situasi mendukung bisa dikerjakan kelompok, jika tidak mendukung ya boleh secara pribadi. Yang jelas 5 botol dengan catatan botolnya lurus. Contoh botol marjan, contoh banyak botol parfum, botol minyak aromaterapi, ya kan? Ada katanya tadi botol pembersih muka, banyak tuh, beda-beda tuh ukurannya, mereknya, ibu-ibu bukan dagang, mau merek You, Wardah, mau merek apa tadi, Fiksi, semuanya bentuknya tabungnya yang lurus gitu ya. Bu, haruskah saya beli gitu kan? Pokoknya dipoto. Jadi di situ kan dia minta 5 ya, 5 tabung di proyek. Itu yang lurus. Nah, satu foto, jadi ada 5 lembar. Nanti jika memungkinkan diletakkan di kertas HPS, difoto, dihitung. Kalau enggak nanti mana foto gambarnya, bawahnya hitungannya, boleh diketik. Jadi kalau diketik berarti ada 5 gambar plus di bawah volume aslinya dituliskan. Volume asli itu apa? Tertulis di situ muat bersihnya, berarti enggak sampai kepalanya ya. Berarti kan sampai leher botolnya saja yang terisi gitu kan. Tertulis misalkan di situ volumenya 600 mililiter gitu. Misalkan ada yang lurus itu, atau misalkan seperti ini minyak angin aromaterapi itu berapa mili, misalkan 50 mili ya, misalkan 10 mili gitu. 10 mili isinya. 10 mililiter. Nah, kalau dijadikan liter berapa itu? 0,000 berapa liter. Nah, itu dirubah dulu menjadi desimeter. Kalau mau, oh itu dihitung pakai apa? Oh di situ dianya 2 cm misalkan, diameternya 2 cm. Dirubah jadi desimeter. Kenapa? Karena desimeter pangkat 3 tadi sama dengan 1 liter. 1 desimeter pangkat 3 sama dengan 1 liter ya. Nah, nanti kalau mau turunkan ke mililiter kan enak. Nah, di situ kan dia pakai desimeter, jadi supaya enak ngerubahnya kemana? Merubahnya ke liter gitu. Tapi di situ jadi sesuai instruksinya. Hitung aja dulu apa adanya. Ya. Dihitung pakai penggaris itu. Diameternya ujung ke ujung pastikan di tengah gitu. Ya. Bisa juga menghitung kelilingnya, nanti bisa cari diameternya. Misalkan enggak punya ini pakai benang bisa. Ya. Kalau mau hitung itu pas-paskan di tengah ya untuk menghitung diameternya. Nah, di situ nanti ada perubahan perbandingannya, berapa persen perbandingannya berubahnya, selisihnya gitu loh. Bisa dilihat nanti selisihnya berapa, besaran yang mana. Bu, negatif berarti nanti mungkin ada hitungannya. Yang jelas ukuran asli itu lebih kecil daripada ukuran yang ini rata-rata. Karena apa? Dia hitungan bersih, tertulis di situ hitungannya bersih gitu loh. Sedangkan kamu ngukurnya apa? Ngukurnya diameternya sampai luar, sedangkan yang diisi di situ, yang kamu lihat tertulis di situ adalah isi bersihnya. Ngerti bahasa saya? Pasti berbeda kan dia di dalam botol tuh.
Ya kan? Sedangkan botol yang kamu ukur kan pasti diameternya lebih besar daripada yang ada isinya kan? Nah, kecuali kamu ngukurnya dikurangin gitu. Tapi kan dia mintanya itu yang aslinya sama yang hitungnya kan? Nah, di situ ada tanda mutlak, di situ kalau mutlak itu berarti mau dia negatif hasilnya tetap positif. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya share ulang ini yang belum ngisi daftar hadir. Ya. Nah, silahkan diisi daftar hadirnya. Karena tadi waktu saya share masih 30-an. Nah, yang ini sudah ada tambahan 7 orang, jadi yang belum silahkan diisi. Sebelum saya akhiri, dinyalakan ulang ini secantik apapun, ayo saya screenshot. 1, 2, 3. Ayo Jason, biasa Jason rajin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Nanti misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa chat langsung Japri, bisa di forum. Nanti saya share token di forum untuk tugas kuisnya. Jadi minggu depan kita ulangan. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.